Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Radio Ngopi Horor. Seperti biasa, di malam minggu kita akan mendengarkan cerita horor nyata, di mana cerita ini berjudul Pendakian Bunuh Diri Gunung Gede. Lokasinya itu di Jawa Barat. Cerita horor ini ditulis oleh salah satu akun Xcrop atau akun Twitter yang bernama Gusti Kina. Bagi kalian yang menyukai channel ini, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share sebanyak-banyaknya. Dan ini dia kisahnya. Pendakian bunuh diri Gunung Gede. Kejadian ini terjadi pada bulan Juni tahun 2016, di mana kejadian ini terjadi di Jawa Barat. Sebut saja narasumber kita adalah Ian. Ian pada waktu itu akan melaksanakan ulang tahun. Dan dia juga bernazar atau melakukan niat ingin mendaki gunung. Tetapi gunung mana saja dan tingginya pun berapa saja. Kebetulan pada saat itu Ian juga memiliki teman baru. Beberapa hari sebelumnya, dia dan temannya baru sama-sama membahas tentang pendakian. Sebut saja teman ini bernama Udin. Meskipun bukan teman lama, tapi keduanya memiliki hobi yang sama, yakni gunung. Keduanya bukanlah yang banyak tahu tentang pendakian, tetapi mereka sering sekali membahas topik ini. Awal mulanya, Ian bertemu dengan Udin ini saat tanpa sengaja sama-sama menjaga keluarga mereka di rumah sakit. Terjadinya pada 1,5 bulan yang lalu, di mana orang tua Ian dirawat di rumah sakit karena demam berdarah. Selama ibunya di rumah sakit, Ianlah yang selalu menemani, bahkan sering bermalam di sana. Di ruang tempat ibunya Ian dirawat, ada pasien lain yang sama-sama terbaring. Diketahui, pasien tetangga itu juga sama-sama sedang demam berdarah. Pasien itu tampak ditunggu oleh seorang yang diyakini adalah keluarganya. Seorang pria yang seumuran dengan Ian dan di ruang yang sama tengah menjaga kerabatnya. Ian hanya sapa menyapa kecil dengan kerabat pasien tetangga itu. Namun, secara lama-kelamaan, karena mereka banyak berjumpa di ruang yang sama, tentu saja membuat Ian tidak enak jika hanya diam tanpa menegur. Obrolan ringan dari perkenalan, nama, mulai Ian lakukan. Di sanalah Ian mulai berteman dengan Udin, alias kerabat dari pasien tetangga. Usai dari perjumpaan Ian dengan Udin ini di rumah sakit, hubungan pertemanan mereka ternyata berlanjut. Biasanya mereka kontak dari pesan chat atau sesekali bertemu. Ian merasa dia dan teman barunya itu memiliki kecocokan dalam pertemanan. Topik yang mereka bahas selalu cocok dan seru. Mereka berdua sempat membahas tentang pendakian gunung. Meski sama-sama keduanya belum pernah merasakan pendakian, akan tetapi mereka bertekad suatu saat akan naik ke puncak gunung berdua. Ian mengatakan kepada Udin bahwa dirinya akan berulang tahun bulan Juni. Sebagai bentuk hadiah untuk dirinya sendiri, dia membuat nazar. Dia berniat saat hari ulang tahunnya, dia akan ada di puncak salah satu gunung di Jawa Barat. Din, bulan Juni ini gue akan ulang tahun. Gue udah bikin nazar. Hari ulang tahun bakalan ada di puncak gunung. Jadi, lu ikut kan?
ucap Ian kepada Udin. Udin pun tentu juga merespon dengan wajah tanpa bersemangat. Tanda dia setuju dan akan ikut. Emangnya mau puncak di gunung mana? Balas Udin. Pokoknya gunung di Jawa Barat. Terserah mau yang ketinggiannya berapa. Jawab Ian sambil memikirkan gunung apa yang akan dia pilih. Setelah menimbang-nimbang, terbesitlah pikiran untuk ke Gunung Gede. Akan tetapi, masalahnya sekarang, dia tidak mengerti bagaimana cara izin mendaki ke sana. Yang dia tahu adalah ada tiket masuk air terjun, Curug Ciberem. Bila mereka bisa masuk ke sana, maka nanti ada jalur pendakian di Gunung Gede. Tiba-tiba, usul Ian mengatakan bahwasanya kita nanti beli tiket air terjun Curug Ciberem aja. Terus kita masuk deh ke jalur pendakian. Kalau kita daftar, mendaki Gunung Gede urusannya ribet. Ian merasa mengurus daftar untuk mendaki ke Gunung Gede terlalu sulit. Sedangkan dalam waktu dekat itu sudah berniat ingin mendaki. Dengan modal percaya dan pengetahuan seadanya, dia berpikir bisa mendaki dengan jalur masuk ke air terjun Curug Ciberem. Tepat di hari ulang tahunnya Ian, sepulang dari tempat kerjanya dia dan Udin janjian untuk berangkat bersama ke tempat air terjun Curug Ciberem. Agar berangkatnya lebih mudah, maka mereka hanya menggunakan satu motor saja milik si Udin. Jadi, keduanya berboncengan berangkat ke tempat tujuan. Sebelumnya, mereka menyempatkan diri untuk singgah membeli minuman dan cemilan sebagai bekal. Karena keduanya berpikir tidak akan lama, maka masing-masing mereka membeli sebotol air mineral dan 2 buah roti. Tiba-tiba Ian berkata, "Ini aja, cukup kayaknya ya. Kita kesana sebentar aja kan?" ucap Ian. Udin setuju dengan Ian. Mereka pun langsung berangkat. Akhirnya, Ian dan Udin ini telah membeli tiket masuk untuk ke air terjun Curug Ciberem. Dengan tas ransel biasa, baju hoodie membuat Ian terlihat seperti orang yang hendak main ke air terjun. Sebenarnya, itu adalah kesalahan. Tidak seharusnya mereka nekat mendaki tanpa persiapan. Namun, karena Ian dan Udin ini sama-sama awam soal keamanan mendaki, maka mereka sangat yakin untuk tetap melanjutkan perjalanan dengan bekal yang sangat seadanya. Perjalanan menuju ke air terjun ternyata tidak semudah yang Ian bayangkan. Jalanan yang dilewati terus menanjak. Badan Ian lebih gemuk daripada Udin. Temannya, sang calon guru olahraga, memiliki badan yang lebih ramping sehingga dapat berjalan dengan cepat. Saat itu, Udin berjalan lebih dulu dari Ian, bahkan meninggalkan Ian sangat jauh. Entah apa yang dipikirkan Udin. Dengan santainya, dia berjalan meninggalkan Ian, tanpa memastikan sejauh apa temannya tertinggal di belakang. Sementara itu, Ian dengan nafas yang kadang tersanggal, terus berjuang untuk melewati jalan. Dalam hatinya terbesit rasa ingin menyerah dan kembali pulang karena rasa sangat sulit untuk menuntaskan perjalanan. Terlebih, temannya bagai tidak peduli untuk menunggunya.
Kok Udin gak nunggu sih? Bisa-bisanya dia ninggalin kayak gitu. Apa iya ya? Katanya sifat orang aslinya nampak pas di gunung. Batin Ian dengan perasaan sedikit sedih. Dalam perjalanan mendaki jalan, dia melihat seorang ibu dan anaknya yang sama-sama melewati jalan ke arah air terjun Curug Ciberem. Anak ibu tersebut tanpa mengeluh dan setengah merengek hendak pulang. Ibunya menenangkan anaknya dengan kata-kata semangat. Ian yang di belakang tentu saja mendengarkan apa yang diucapkan ibu anak tersebut. Sabar, semangat, ingat nak, setiap tanjakan pasti ada jalan menurun. Sebentar lagi sampai kok, ujar si ibu memberikan motivasi kepada anaknya. Ian yang menangkap kata-kata semangat seorang ibu ke anak tersebut mulai ikut termotivasi. Rasa lelahnya berubah menjadi ambisi untuk menuntaskan perjalanannya. Tak terasa, akhirnya sampai Ian di pos pertama yang ada persimpangan jalan. Di sana tampak Udin sedang berdiri menunggunya. Saat melihat wajah Udin, ada rasa sedih, kesal, dan bingung dirasakan Ian. Dia merasa baru saja perjalanan dimulai. Namun, sikap temannya sudah sangat tidak terduga. Di persimpangan itu, mereka berdua memperhatikan petunjuk jalan. Di sana tampak tanda jika jalan lurus maka akan ke air terjun, sedangkan bila belok adalah jalan pendakian ke Gunung Gede. Petunjuk jalan memudahkan Ian dan Udin untuk mencapai tujuan asli mereka. Sebelum belok ke arah pendakian, tiba-tiba ada teman Udin. Teman Udin itu merupakan tetangganya di kampung yang sama. Udin, mau kemana? Sapa teman Udin. Saling menyapa, Udin temannya juga tersenyum ramah pada Ian. Mau mendaki nih, balas Udin. Sendirian aja? Tanya temannya bercanda. Iya, sendiri aja gue, jawab Udin tampak serius. Teman Udin tahu sebenarnya laki-laki yang mengiringi di belakangnya adalah rekannya. Dia bertanya demikian hanya untuk bercanda. Namun ternyata respon Udin di luar dugaan. Mendengar jawaban Udin membuat Ian merasa tidak dihargai. Terlebih tampang Udin yang seolah tidak peduli. Wah, parah. Gak dianggap lu bang, ujar teman Udin pada Ian. Kan kita memang jalan sendiri-sendiri, balas Udin tidak mau disalahkan. Perjalanan berlanjut, cuaca terasa berkurang panasnya. Akhirnya sampailah Ian di pos 2. Saat itu langit yang mendung menurunkan hujan yang cukup deras memaksa Ian dan Udin untuk berteduh. Hujan berlangsung sekitar lebih dari setengah jam. Setelah teduh, mereka berdua langsung melanjutkan perjalanan ke air panas Cibodas. Setelah hujan, cuaca terasa lebih lambat. Batin Ian mulai merasa khawatir. Apakah mereka akan kedinginan nantinya? Mereka hanya membawa sedikit cemilan, air yang pas-pasan, dan baju hoodie di badan. Ian masih punya keyakinan bahwa mereka dapat berhasil ke puncak. Terlebih, waktu masih terbilang panjang untuk siang hari. Jam menunjukkan pukul 12 siang. Tanda masih banyak waktu sebelum senja.
Perjalanan mereka lanjut sehingga sampai ke pos Kadang Batu. Seperti biasa, setiap pos yang disinggahi pasti akan mereka luangkan waktu untuk istirahat. Kurang dari setengah jam, mereka kembali melanjutkan perjalanan. Ian dan Udin tidak mau berlama-lama istirahat di pos selama cuaca tidak mengganggu, karena niat mereka ingin segera sampai ke puncak gunung. Rasa semangat masih membara dalam jiwa Ian dan Udin. Keduanya masih gigih untuk menuntaskan pendakian mereka, walaupun jalanan yang dilewati kadang tidak mudah, tetapi keduanya tidak menyerah. Perjalanan yang rumit terasa ringan saat tidak mengeluh. Sekitar 1 jam berlalu. Akhirnya mereka sampai di pos Kadang Badak. Di sana mereka berdua kembali beristirahat. Di Kadang Badak ada bangunan terbengkalai. Bangunan itu mereka gunakan untuk beristirahat. Saat di Kadang Badak, ternyata hujan kembali turun. Ian, Udin, dan para pendaki yang lain berteduh di pos itu. Walaupun bangunan tua yang terbengkalai tidak dapat melindungi separuhnya dari hujan, tetapi setidaknya mereka tidak basah kuyup karena hujan. Hujan berlangsung cukup lama. Perjalanan ke puncak pun terlambat. Ian dan Udin yang tidak membawa perlengkapan pendakian pun hanya pasrah. Mereka tidak ada jas hujan untuk perlindungan dari hujan dan tidak ada jaket untuk menghangatkan diri. Yang ada hanya pakaian yang melekat di tubuh mereka. Di pos Gadung Badak itu tampak ada sekelompok pendaki yang merupakan guru dan murid-muridnya. Sang guru yang melihat Ian dan Udin menyadari mereka tampak berbeda dari pendaki lain karena tidak membawa perlengkapan yang semestinya. "Abangnya ini pada mau kemana?" tanya sang guru dengan wajah penasaran sekaligus heran. "Kita mau ke atas puncak," jawaban Ian dengan pertanyaan guru itu. Dengan tatapan masih heran, sang guru kembali bertanya, "Tasnya mana bang?" ujar si guru. Ian menunjuk ke arah punggungnya. Ian menunjuk ke arah punggungnya. Dia membawa ransel di sana. "Ini tas saya," jawab Ian apa adanya. "Loh, gak bawa carrier?" tanya lagi sang guru. Ian yang sangat awam soal pendakian juga tidak mengetahui apa itu carrier. Dia sempat terdiam saat diberi pertanyaan demikian, bukan tidak mau menjawab, namun dia benar-benar tidak tahu apa maksud yang ditanyakan. Karena bingung, dia pun menanyakan maksud sang guru. "Maaf Pak, emang carrier itu apa ya?" tanya Ian dengan ekspresi polosnya. Sementara Udin pun sama. Dia juga tidak mengetahui apa itu carrier. Sang guru yang semulanya heran berubah menjadi khawatir. Dari gelagat Ian dan Udin sudah dapat dipastikan mereka tidak mempunyai pengetahuan soal pendakian dan bahkan bisa dikatakan mereka pendaki yang nekat. Apa yang mereka lakukan bagai ajang pendakian bunuh diri. "Kalian gak bawa carrier? Ngomong-ngomong, carrier itu tas besar ini," kata sang guru sembari menunjukkan apa itu carrier. Iya Pak, kami tidak tahu sebelumnya itu apa. Kami sangat awam soal pendakian," sahut Ian dengan jujur. "Sebaiknya abang-abang ini turun saja. Saya yang antar. Berbahaya. Dulu pernah
Anak muda saya di alun-alun Surya Kencana karena hipotermia. Untungnya, habis kami berkumpul buat hangati, alhamdulillah dia selamat. Mendengar itu membuat Ian sedikit terkejut. Dia tidak menduga bahwa pendakian bisa semengerikan itu. Namun, sisi lain dia gigih untuk terus mendaki. "Iya Pak, nanti saya pikir-pikir lagi," sahut Ian tanda menghargai tawaran sang bapak guru. Ian dan Udin tentu lebih ragu untuk turun ke bawah daripada melanjutkan perjalanan ke puncak. Bagi mereka, perjalanan sampai ke pos ini saja sudah dengan perjuangan. Di tempat mereka berteduh, ada 3 pendaki yang ikut beristirahat. Salah seorang dari pendaki yang menyimak obrolan Ian dan Pak Guru kemudian berbicara pada Ian. "Udah, Bang, lanjut aja. Nanggung dikit lagi sampai puncak. Habis ini tanjakan setan baru deh puncak. Soal tenda tenang aja, bisa ikut kami. Kebetulan tenda kami besar buat kapasitas 5 orang. Abang kan berdua, kami bertiga, jadi pas tuh," ujar si pendaki yang menawarkan bantuan. Ian merasa senang atas bantuan dari 3 pendaki itu. Dalam batin Ian, 3 pendaki ini pasti sudah sangat lihai. Jadi, dia percaya dengan kemampuan dan keahlian mereka dalam mendaki. Dan Ian rasa dia dan temannya mendapat pertolongan dari orang yang tepat. Perjalanan mereka berlanjut. 3 pendaki berjalan dengan cepat. Udin menyusul dengan berjalan lebih cepat juga. Sedangkan Ian tertinggal di belakang mereka. Dia sadar 3 pendaki itu sudah biasa, maka wajar saja berjalan dengan mudahnya di jalan menanjak. Tetapi Udin tampak ikut-ikutan berjalan cepat, seperti tidak memperdulikan posisi temannya yang tertinggal cukup jauh. Ian tahu, mungkin karena massa tubuhnya lebih berat daripada temannya, sehingga dia lebih lambat. Namun, sisi lain, dia merasa kecewa pada temannya karena tidak menunggunya. Saat di tengah perjalanan, asma Ian kambuh. Dia merasa mulai tidak nyaman, sementara itu Udin terus berjalan cepat. Ian ingin meminta air minumnya pada Udin, namun temannya itu bagai tidak memiliki simpati. Dia terus meminta Ian mendaki untuk mengambil air di tangannya. Dan saat dia sudah dekat, maka Udin jalan lagi. Akhirnya Ian gagal minum karena dipermainkan oleh temannya itu. Nah, teman-teman, bagaimana dengan kelanjutan cerita dari pendakian bunuh diri Gunung Gede ini? Dan ngomong-ngomong, buat kalian yang ingin membacanya secara langsung, akan aku simpan di kolom deskripsi. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya. Sekian dari aku dan sampai jumpa di part selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.